Hai, udah banyak pihak yang menanyakan kepada saya, pengen tahu komentar saya atau ulasan saya terkait dengan hal yang lagi ramai, yaitu beberapa pihak yang mempertanyakan keaslian ijazahnya Jokowi. Ya, langsung saya sebut aja kan yang lagi ramai itu adalah orang yang saya kenal, ya, dan saya yakin mereka berdua juga sangat kenal saya, yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar Hasiholan. Ya, orang yang mempertanyakan kepada saya ini adalah minta masukannya terkait atau minta pendapat saya. Oke, saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan, ya. Tadi keduanya udah saya bilang. Oke, buat masyarakat juga supaya tahu, saya bukan temannya Roy Suryo maupun Rismon Sianipar Hasiholan, ya, bukan. Ya, kami hanya saling kenal. Sama Roy Suryo sering ada di talk show. Walaupun kami juga sama-sama satu klub di Mercedes, tetapi dia serinya beda dengan yang saya, dan kemudian kelompok saya yang jalan-jalan juga chapternya beda sama dia, jadi bukan teman jalan. Begitu pula sama Rismon, itu cuma kenal waktu saat kita sama-sama diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait kasus kopi sianida. Jadi ketemu cuma satu hari. Tapi kenal kan, cuma saya bilang bukan teman, supaya masyarakat tahu ya. Kalau teman itu kan teman kuliah, teman SMA, teman jalan, sehobi yang kemudian sering bertemu, nongkrong di mana, ketemu, jalan. Nah itu bagi saya teman ya. Tapi kalau ketemu, saya hello aja, saling tahu aja, kita tahu kiprah masing-masing, ya udah itu saling kenal. Oke, saya tetap respect sama keduanya, ya, kiprahnya juga baik, ya, Rismon maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya, sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Rismon, Bung Rismon itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismon ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk, minta data skripsinya, dan kemudian minta data, beberapa data yang di situ. Kemudian sama pihak yang bersangkutan, tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan, memang cukup dijaga, perlulah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto, dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya, ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana, ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan sama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita-kita yang sipil, termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian, dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh karena apa yang kita lakukan sudah atas nama hukum. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi, dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang nanti menjadi ulasan untuk masuk ke hukum. Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya, selalu istilah saya jelas sekali. Saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah
adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara aja atau siapalah dia seorang penegak hukum, bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya, kejelasan surat tugas, dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah kalau ke media, yang saya jawab juga hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang mendetil. Karena tetap yang namanya ketenangan publik ya, ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekedar isu-isu dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Kalau saya sih menjaga diri saya kayak gitu. Ya itu kalau saya sih biarkan Anda juga mau melakukan, kalian mau melakukan hal yang kayak gitu ya bebas-bebas aja cara pikirnya. Itu yang bagi saya kayaknya membedakan saya dengan Anda gitu loh. Nah kemudian temuan yang dilakukan di situ, apakah memang waktu minta itu Anda bilang Anda mau menguji, ataukah diam-diam dulu nanya, habis itu kemudian setelah dikasih Anda lakukan foto-foto. Nah kalau dilakukannya diam-diam berarti apa yang lakukan itu salah. Karena pada saat perekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja. Ya status hukumnya rekaman tersebut lain. Beda kalau atas dasar hukum, udah ketahuan jelas, maka apa-apa yang kita rekaman di situ memang sudah mempunyai kekuatan hukum, bisa kita elaborasi lebih lanjut. Kemudian saat saya umpamanya kalau kita publikasikan ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, sebagai warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Karena memang mereka yang ditugaskan itu. Kita laporkan, kita kasih lihat temuan kita kayak gini, kemudian biar yang bersangkutan melakukan follow up. Paling tidak kita publikasikan kepada masyarakat, kita udah ada temuan, kemudian biar nanti polisi melakukan pengulasan lebih dulu. Itu menurut saya yang proper. Well, kalau pernyataannya atau pemikirannya soalnya wah nggak mungkin percaya sama polisi, nanti malah ketunda lain sebagainya, berarti kita nggak percaya polisi, berarti kita nggak percaya hukum. Well, yang gak usah jadi warga negara Indonesia kalau kita nggak percaya sama polisi sih, menurut saya ya gitu loh. Polisi aja percaya sama saya, percaya saya sebagai warga masyarakat, dan kemudian percaya saat minta saya untuk memberikan keterangan ahli, saya dianggap mampu. Nah kemudian kebaliknya pada saat saya sebagai warga kembali, umpamanya biasa, kemudian kenapa saya tidak bisa menghargai polisi? Ya saya harus hargai. Bahkan yang berpangkat kopral sendiri pun yang di jalanan yang coba kayak gimana, atau berita atau apalah itu, saya harus hormati karena mereka bagian dari institusi yang saya harus hormati. Ya secara hukum bekerjanya seperti itu. Gitu, nggak bisa kita kemudian sekadar kita terabas, kita nggak percaya semuanya kemudian kita lakukan sendiri. Menurut saya sih itu nggak benar gitu ya. Itu langkah yang bagi saya salah. Nah kemudian mengenai penjelasannya Roy Suryo, punten nih Mas Roy ya, Anda mengutarakan bahwa mengenai kebebasan publik ya untuk melihat data, itu lihat kebebasan publik yang mana ya. Publik yang dibilang bebas itu adalah pers ya, kebebasan pers. Iya, undang-undang yang mana sih kalau menurut Anda yang kebebasan publik? Itu pers yang mewakili publik ya kan, itu ada undang-undangnya dan ada penguatannya karena mereka mempunyai suatu tugas pengungkapan pada saat itu juga diminta sama atasannya. Bukan berarti anggota masyarakat siapapun bebas kemudian melacak-lacak membuka ini itu, enggak lah, ada dasarnya semua. Kalau hal itu semua dibilang bebas, tiap hari kemudian ada jutaan masyarakat yang pengen ngeliat data ini itu, wah bisa kisruh dong semua tempat, jadinya harus melayani masyarakat hanya karena dasarnya kebebasan publik. Kalau nggak dilayani nanti dibilang melanggar undang-undang. Enggak kan? Enggak gitu banget gitu loh. Nah dalam hal undang-undang tersebut, Mas Roy bilang bahwa Anda lah yang meresmikan atau membuat undang-undang itu. Salah Mas Roy, salah banget, bukan Anda. Paling tidak bukan sendirian. Kalau Anda mungkin ada di komisi tersebut atau pernah diminta masukannya, itu kan berarti ada suatu kelompok yang secara kolegial bersama-sama tim untuk melakukan pengulasan data yang ada, kemudian diungkapkan, akhirnya dirangkumkan gitu. Nah itu kemudian baru diumumkan kepada publik. Itu yang benar, dan kemudian yang mengumumkannya siapa? Ya pihak ketua DPR atau ketua komisi untuk menjadi rancangan undang-undang gitu. Wah waktunya udah habis, mau 10 menit. Saya sambung ke part 2 ya. Hai, ini part 2-nya ya. Kalau ada yang mendadak langsung masuk ke sini, tolong slide dulu. Kemudian nonton yang pertama, nanti nggak nyambung. Oke, ya saya lanjut.
Gitu Mas Roy. Jadi kalau umpamanya kita sudah secara kolegial merumuskan sesuatu, kita nggak bisa mengakui bahwa oh sayalah atau pribadi yang membuat ini dan kemudian meresmikan. Enggak. Ya akuilah dan kemudian hargailah pihak-pihak yang lain yang terlibat. Kan nggak lucu misalnya ada satu perusahaan, kemudian perusahaan apalah mobil otomotif bikin gitu. Ya, nah kemudian pas mobilnya diciptakan langsung ada pihak yang bilang, oh itu buatan saya gitu. Ya enggak, kan yang meresmikan yang buatnya itu adalah pihak yang memang bertanggung jawab untuk merilis dan kemudian mungkin pemiliknya. Ya, atau kita mempunyai satu pekerjaan yang jadi satu ujung ke ujung udah kemas balik. Hanya kita ada part kecil dari suatu bagian, masa kita mengakui keseluruhannya bagian dari kita dengan mengaku-akukan bahwa keterlibatan kita, ya enggak lah gitu. Kemudian mengenai yang Anda bilang Anda mengetahui dan memang mengetahui mengenai undang-undang ITE dan bilang juga bahkan Anda yang buat, ya itu juga salah lah. Ya, kita tahu ya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, kemudian itu ya revisinya ya, kemudian revisinya lagi Nomor 1 tahun 2024. Itu kan dikerjakan secara kolegial, baik oleh UGM maupun kemudian oleh pihak ini juga, oleh pihak UI kalau nggak salah ya. Nah itu banyak pihak yang terlibat, yang terumuskan. Nah itu jangan diakukan kemudian, oh aku yang membuat di sini loh. Seakan you want to declare yourself bahwa you are involved fully to the entire gitu. Enggak lah. Kan bagiannya, jadi bilangnya paling tidak saya mengetahui dan saya merupakan bagiannya gitu. Hargai pihak-pihak yang lain kalau kerjanya secara teamwork. Karena itu juga kemudian jerih payah yang lain dan bahkan kita nggak pernah tahu peran kita seberapa besar atau seberapa kecil sehingga terjadinya atau dihasilkannya sesuatu gitu. Hanya nggak proper aja kalau pernyataan itu saya sayangkan ya. Nah kemudian mengenai penjelasan bahwa word perfect itu sudah lebih banyak digunakan daripada word star, Mas Roy kan bilang gitu. Saya kasih masukan, saya nggak bilang koreksi. Kalau yang saya tahu yang memang saya gunakan dan yang banyak pakai di mana-mana, WordStar justru lebih dulu rame di Indonesia udah berversi, kemudian Word Perfect keluar belakangan dan mulai diminati. Karena kalau di WordStar kan lebih baik semuanya pakai tag ya. Kurung buka B kurung lebih kecil B lebih besar B tutup, kemudian berarti itu nanti bold ditutup lagi, B lagi tutup di sini top ya kan, kemudian I italic underline U dan semuanya kayak gitulah, semua tag yang kayak gitu ya kan. Itu nggak praktis walau kelihatannya bagus, tapi kemudian keluarlah Word Perfect yang kemudian lebih modern, lebih enak nih untuk settingnya ya kan. Jadi menurut saya Word Perfect setelah WordStar, bukan kebalikannya. Ya, dan mengenai hasil cetakan dibilang bahwa di era tersebut cetakan hanya dot metrik, ya enggak, menurut saya enggak. Ya, inkjet itu udah keluar dari tahun 80-an loh. Ya, berbagai merek inkjet itu udah mulai keluar, udah ada. Ya, dan saya tidak menganulir berarti saya bilang bahwa itu benar inkjet, enggak kan, kita ngomong sekarang sudah ada itu apa belum gitu loh ya, secara teknologi. Jadi inkjet sudah ada, dan kalau sudah keluar kemudian editornya Microsoft Word itu udah keluar dari 1980-an juga udah keluar ya, yang versi satunya, versi lama, kemudian baru direvisi dan diperbarui kan bertahap berikutnya. Jadi udah keluar dan kemudian mulai mengemuka di mana-mana. Kalau dulu kan pakai yang Windows 31 gitu atau Windows yang Wah, kalau DOS kan di Word Perfect ataupun di WordStar dan Word Perfect itu masih yang DOS. Kemudian Windows, Microsoft Word udah mulai yang baru berbasis yang Windowsnya lain sebagainya gitu. Jadi kita bilang bahwa itu sudah ada. Nah masalahnya benar apakah itu hasil cetakannya itu jadinya pakai si printer inkjet di sini, nanti diuji, nanti diperiksa gitu loh. Dan ini saya bukan menyanggah, tetapi kalau kita bilang bahwa belum ada teknologi itu ya salah. Udah ada teknologinya. Cuma apakah itu diimplementasikan benar atau tidak gitu ya. Mengenai Times New Romance ya, Times New Romance itu udah lama banget ada, bahkan dari 1932-an kalau nggak salah itu sudah ada ya kan. Nah tinggal sekarang apakah cetak-cetakan yang ada sekarang itu sesuai dengan Times New Romance yang seperti sekarang beredar apa enggak, itu harus diperiksa ujung ke ujung. Sedapat mungkin semua teks yang ada diperiksa, kalau bisa dicari dari mulai 26 huruf ya, dari A sampai Z-nya, kemudian segala spesial karakternya, baik titik, tanda plus, garis miring dan lain sebagainya, itu semua diperiksa. Itu untuk menguji, memastikan bahwa apakah pas saat kita bilang Times New Roman nanti betul apa kayak gitu apa enggak. Itu penting. Kalau enggak penting, paling kita ngomongnya oh mirip Times New Roman. Jangan langsung bilang oh ini Times itu begini, ini begitu, nggak bisa.
Ngulas tuh nggak kayak begitu menurut saya, terlalu berlebihan. Saya nggak bilang Anda salah ya, Bung Rismon dan Roy, tetapi penjelasan kadang jangan nggak perlu juga terlalu berlebihan. Ya, kemudian masyarakat itu jadinya rancu. Kalau yang rancu yang bijak biasa, tetapi kalau yang culun-culun, masyarakat yang kurang pintar, saya bilangnya, nggak mau bilang bot, ya yang kurang pintar itu kemudian terlalu bereaksi, oh ya gini, wah geruduk saja, wah gini ya, bereaksi gitu kan. Itu masyarakatnya kayak gitu, itu saya tahu lah kalangannya levelnya kayak gimana. Nanti pada saat dia suruh maju juga ya nggak nongol-nongol. Dan kemudian kalau bikin konten-konten juga kita tahu lah level-levelnya kayak gimana. Ya hanya ikut rame. Nah, mereka-mereka itu yang terpengaruh. Apa kita mau dari menjadi bagian yang mempengaruhi masyarakat, atau yang jadi yang meluruskan? Ya, ayo bikin lempeng ya gitu loh. Kita ini orang yang kayak gini nih sedikit. Ya, orang yang sering diminta untuk digital forensik, telematika yang periksa-periksa gini, itu sedikit di Indonesia. Ya, coba lihatlah yang selalu nongol di media-media kan ya Mas Roy, ya saya, ya siapa kan banyak nongol gitu. Ya, dan kemudian untuk sesi ahli juga saya udah 30-an kali, hampir 40 kalau nggak salah. Itu udah banyak melakukan pemeriksaan dan kita hanya sedikit. Jangan sampai kita segera jadi pihak yang segera kemudian melakukan pengulasan macam-macam hanya sekedar mau menjadi whistleblower mungkin, atau kemudian mau pengungkapan apapun yang tetapi di luar secara hukum. Kita ada dasar hukumnya, dasar hukum itulah yang digunakan. Jangan kemudian mencoba meminta perlindungan dari masyarakat kalau udah masalah, udah rame, kemudian paling tidak nih ada yang melindungi Anda. Enggak, nanti saat masuk ke ruang sidang juga Anda sendirian. Duduk di kursi sebagai terdakwa atau sebagai saksi juga kita sendirian. Masyarakat bikin rame-rame semuanya di luar doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kemudian yang bisa menolong kita dan kemudian membantu kita tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara itu yang paling bisa dilakukan ya dengan mengungkapkan kebenaran. Gitu. Dan kemudian bukan untuk bikin rame. Ya, apa sih kegunaannya kita untuk cari popularitas atau cari apa untuk bikin rame-ramenya? Enggak kan, ya. Pengungkapan yang sehat ini yang paling diperlukan, gitu, ya. Saya dari tadi ngomongnya fair law dan kemudian nggak menuding Anda, tetapi ya Anda berdua nggak saya tuding, tetapi paling tidak ini bayangan saya dan kemudian kita sebagai orang-orang yang sering lah untuk diminta pengungkapan yang kayak gini. Kenapa sih kita nggak bisa netral? Kenapa sih kita nggak coba lakukan semuanya juga lebih dasar hukum? Nah, kalau hukum tidak bekerja, kalau kemudian masih tidak proper, nah tadi pada saat di pengadilan, toh kita akan juga dipanggil, kita yang dipanggil. Nah, di situ kita ungkapkan. Ya kita tahu lah dari kasus di Kopi Sianida aja bertahun-tahun hal yang nyata itu tidak terungkap, tetapi akhirnya pas saat kita diminta untuk sidang saya diminta untuk sidang peninjauan kembali, nah kebuka semua dan kemudian fakta-fakta dikeluarkan. Saat waktunya tiba, Allah akan membukakan jalan bagi kita kalau kita memang untuk melakukannya itu secara amanah. Ya, lakukannya itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk cari rame, bukan hanya sekedar menjatuhkan partai ini, partai itu berkaitan sama yang hal politik-politik. Enggak, semuanya demi masyarakat, semuanya demi pencerahan kepada masyarakat. Kepentingan masyarakat, itu yang jauh lebih diutamakan. Itu aja pemikiran saya. Ya, kalau mungkin ada masukan-masukan, tolong kasih masukan. Saya mungkin salah, pemikiran saya ada salahnya di mana juga, biar saya tahu juga gitu. Apa saya terlalu kalem, saya terlalu biasa itu mengulas sesuatu. Apa salah kalau saya terlalu percaya hukum, ataukah lebih benar cara Anda yang langsung gebrak-gebrak sana sini, atau kayak gimana ya? Kasih saya masukan juga, masyarakat juga ya. Ayolah kita lebih sehat. Ya, banyak cara yang lebih baik untuk kita menyehatkan bangsa kita dan kemudian lebih positif dalam banyak hal. Itu saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak tepat, mohon maaf kalau ada istilah yang kecepatan ataupun ngomong-ngomongnya yang, mohon maaf kalau ada yang kesinggung, ada kemudian tidak berkenan dengan keterbukaan saya dan kemudian pengungkapan saya yang seperti ini. Maaf, ini tujuan saya untuk mencerahkan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, agar tujuannya kita bisa lebih maju dan lebih sehat pikirannya. Maju itu dalam hal itu, ya nggak hanya di teknologi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Jabat Erat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.